Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Berita Lampung. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut Berita Lampung pilihan hari ini. Diduga pengemudi mengantuk, sebuah truk sawit menabrak 3 mobil di depannya di Jalan Sumatera Lintas Timur, Tulang Bawang. Harga daging ayam di Bandar Lampung naik drastis, padahal stoknya melimpah. Penyergapan pembobol mesin ATM di Kota Agung Tanggamus diwarnai tangis keluarga tersangka. Siapa nama kamu? Terus aman, Pak. Ratusan guru honorer yang mengaku nilainya masuk ambang batas atas passing grade dalam tes pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K menggeruduk kantor DPRD Lampung Selatan. Unjuk rasa dijaga ketat polisi dan polisi Pamong Praja. Dalam orasinya, massa menuntut DPRD segera mendorong Pemkab Lampung Selatan untuk menambah formasi guru P3K pada tahun ini. Tujuannya supaya mereka yang lulus tes dapat segera bekerja sebagai guru berstatus P3K dan bukan lagi sebagai honorer. Menurut massa, total ada 727 guru yang lulus dengan nilai ambang batas tes P3K yang tersebar di Lampung Selatan. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, kalau sudah ngomong, hanya kiamat yang tidak bisa dirubah. Ini harus dirubah. DPRD Kabupaten Lampung Selatan. Pada tahun ini, kuota pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak atau P3K terbanyak untuk tenaga kesehatan yang mencapai lebih dari 4.000 formasi. Namun untuk guru hanya 70 formasi. Massa mengancam akan menggelar unjuk rasa serupa jika tuntutan mereka tidak segera direalisasikan. Ari Susanto melaporkan dari Lampung Selatan. Kawan-kawan, guru honor Jaran, Pak Andi Aprianto. 3 pegawai Kejaksaan Negeri Bandar Lampung didakwa bekerja sama mengorupsi dana tunjangan kinerja atau TUKIN yang nilainya mencapai lebih dari 4 miliar rupiah. Hal itu terungkap dalam sidang perdana ketiga terdakwa di Pengadilan Negeri Tanjung Karang Selasa siang. Ketiga terdakwa adalah Berry Yudanto, Len Aini, dan Sari Hastiati. Mereka diadili karena menikmati dana TUKIN yang di-markup pada tahun anggaran 2021 dan 2022, dan uangnya mereka gunakan untuk kepentingan pribadi. Len Aini sudah mengembalikan 543 juta rupiah, Berry 118 juta rupiah, dan Sari sebesar 120 juta rupiah. Pada dasarnya kita memang ada sebuah salah dan klien kami juga sudah mengakui kesalahannya sebenarnya. Hanya nanti kita dalam pembuktian kita akan sampaikan sebenarnya berapa jumlah kerugian dan untuk apa saja, kemana saja dan karena memang perbuatannya nggak bisa disangkal, makanya kita tidak. Ketiga terdakwa melanggar Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 tentang tindak pidana korupsi dan terancam hukuman maksimal 20 tahun penjara. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Komisi Penyiaran Indonesia belum mampu memberantas siaran tidak sehat di media sosial. Ini karena mereka belum memiliki wewenang untuk mengaturnya. Aturan yang mereka miliki baru memperbolehkan mengawasi siaran media resmi seperti televisi dan radio. Hal ini terungkap dalam forum Group Discussion atau FGD KPID dengan tema efektivitas tentang penyiaran dalam mendorong siaran-siaran untuk pemilu yang bermartabat. Diskusi melibatkan Diskominfo, penyelenggara pemilu, dan Komisi 1 DPRD Lampung.
KPID mendesak DPRD, pemerintah daerah, dan pusat segera mengesahkan regulasi aturan untuk mengatur konten dalam media sosial. Tujuannya supaya tidak ada yang dirugikan seperti pelakunya dipenjara karena terjerat Undang-Undang ITE dan mencegah beredarnya informasi hoax. Selama ini kan yang kita tupoksi kita KPI dan KPID itu mengacu pada Undang-Undang 32 tahun 2002. Sementara new media ini TikTok, Twitter, apalagi Facebook, ya dan sebagainya itu belum ada regulasi. Mungkin nanti kan dia kalau ada persoalan hukum dia lari ke pribadi, bukan ke lembaga. Nah makanya kan kita itu mungkin larinya lebih lari undang-undang IT. Ya. Sudah. DPRD Lampung berjanji akan segera membahas permasalahan ini ke rapat paripurna. Ini juga terkait maraknya media baru yang berbasis media sosial yang isi kontennya diragukan. TikTok, Facebook, terus apa lagi? Twitter, terus Instagram dan lain-lain. Ini kan semau mau sekarang. Dan gilanya lagi publik juga seolah-olah mengiyakan, seolah-olah menerima, walaupun sudah nyata-nyata ini. Dan kita ya sekali lagi kita menyambut baik, kita mendorong dan mudah-mudahan dari diskusi ini dapat menghasilkan rekomendasi-rekomendasi. KPID dan DPRD Lampung mengimbau masyarakat kembali menggunakan siaran televisi sebagai sumber informasi yang terpercaya, khususnya berita pemilu mendatang. Siaran berita televisi dan radio dibuat oleh jurnalis profesional sehingga informasinya dapat dipertanggungjawabkan. Namun jika di media sosial, siapapun bisa membuat konten. Tak jarang konten video dan artikel malah terindikasi sebagai informasi hoax. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini. Saya Iin Hermayani beserta seluruh kru yang bertugas berterima kasih. Selamat beraktivitas kembali. Sampai jumpa.